sejarah Tuhan di Islam. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengalaman romansa. Hai teman-teman, apa kabar semuanya dan gimana nih dengan konten kemarin nih teman-teman? Saya mengundang bintang tamu, dia luar biasa kan teman-teman, yang bernama Bapak Ahmad Khotib. Semoga dengan apa yang dibawakan atau apa yang dibagikan sama Bapak Ahmad Khotib ini tentang syahadat, utama karena kemarin kita membahas tentang syahadat, semoga menjadi sebuah pengetahuan baru kita, menjadi sebuah pelajaran buat kita dan terutama buat saya juga nih teman-teman. Maka jadi nextnya pun kalau saya mengundang bintang tamu spiritual, yuk kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, kalian pun juga belajar. Agar apa? Kita nggak kemakan zaman nih teman-teman nih. Nah, teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang sejarah Tuhan yang di Islam nih teman-teman. Kalau ngomongin sejarah Tuhan yang di Islam atau ngomongin Islam, pasti kita nggak jauh-jauh dari sosok Nabi yang luar biasa yang bernama Nabi Muhammad. Nah, bisa dikatakan Nabi Muhammad ini kan Nabi terakhir, yang dimana Nabi terakhir ini bisa dikatakan yang di Arab. Nah, di Arab ini sebenarnya bisa dikatakan fase terakhir pada periode pra-Islam yang oleh kaum Muslim disebut periode jahiliyah. Nah, mungkin teman-teman yang nggak begitu tahu atau mungkin yang sudah tahu bagus, tapi kalau belum tahu mungkin saya jelasin. Apa sih jahiliyah itu atau zaman jahiliyah? Nah, zaman jahiliyah itu zaman masa kebodohan. Jadi orang-orang di Arab itu bisa dikatakan jahiliyah itu zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Itu zaman-zaman orang-orang di Arab tuh banyak yang bodoh, banyak yang bodoh di sini tuh bukan masalah nggak pintar aja, tapi bisa dikatakan ngeyel lah, tidak mau terbuka lah, keras kepala dan sebagainya. Itu bisa dikatakan zaman jahiliyah nih teman-teman. Nah, di zaman jahiliyah itu orang-orang Arab kebanyakan Muhammad percaya bahwa Allah itu Tuhan tertinggi dalam keyakinan Arab kuno. Yang namanya secara sederhana berarti Tuhan, identik dengan Tuhan yang disembah orang-orang Yahudi dan Kristen. Nah, jadi kalau mungkin bahasa Tuhan kan kalau di Indonesia itu namanya Tuhan ya, tapi kalau di Arab ngomong Tuhannya itu namanya Allah. Jadi Allah sama Tuhan hanyalah berbeda bahasa tapi intinya satu nih teman-teman. Muhammad juga percaya bahwa hanya seorang nabi dari Tuhan ini yang akan mampu memecahkan masalah masyarakatnya. Tetapi tidak sedikit pun terbetik dalam pikirannya bahwa dialah yang akan menjadi nabi itu. Nah, bayangin teman-teman, baru sampai sini aja kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad ini pun juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan skeptik ataupun yang crowded, yang dimana mungkin kalau bahasa sekarang itu kayak menjelimet lah pemikirannya, yang dimana pun dia juga ngerasa berpikir bahwa seperti ini, bahwa ada satu orang yang diangkat jadi nabi dan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat seperti ini nih, masa-masa yang di Arab. Nah, tapi pun dia juga tidak berpikir bahwa dia akan menjadi nabi. Nah, bayangin tuh ya, Nabi Muhammad aja yang nantinya akan jadi nabi, dia pun juga nggak pikiran menjadi nabi, dan ini luar biasa banget. Bener nggak teman-teman? Ada 3 di antara keempat Hanif itu cukup dikenal oleh generasi pertama di Muslim nih. Yang pertama bernama Ubadillah bin Jashih, keponakannya Muhammad. Yang kedua, Warokah bin Naufal yang akhirnya beragama Kristen. Yang ketiga, yang terakhir nih, Zahid bin Amru, pamannya Umar bin Khattab,
salah satu sahabat dekat Muhammad. Nah, teman-teman, mungkin saya mau ngejelasin dikit ya. Beberapa hal, ini 2 hal. Yang pertama adalah Hanif. Nah, Hanif atau di Quran juga tulisannya bahasa Arab Hanif atau Hanifiyah yang artinya jalan yang lurus. Nah, kebanyakan orang ya mengatakan jalan yang lurus itu udah jalan yang pasti benar, pasti nggak salah dan sebagainya. Tapi sebenarnya arti Hanif itu artinya jalan yang udah pasti sampai. Contoh, ya misalnya saya ngasih perumpamaan gini deh ya. Misalnya saya orang yang Jakarta gitu ya teman-teman ya, yang dimana saya dari Jakarta mau ke Bandung. Yang tadinya sebenarnya jalan yang udah pasti sampai kan dari mana sih? Dari Jakarta langsung lurus aja misalkan gitu ya, langsung lewat tol Cipularang dan sudah sampai ke Bandung misalkan kayak gitu. Nah itu jalan yang udah pasti sampai. Nah tapi kalau jalan yang udah bisa dikatakan bukan nggak sampai, tapi jalan yang berjelimet atau jalan yang ribet ada misalkan dari Jakarta mau ke Bandung aja, tapi saya mesti lewat misalkan ke mana, misalkan ke Jogja, Surabaya, ke Bogor misalkan ribet banget baru ke Bandung. Nah itu jalan yang ribet. Nah, tapi kalau jalan Hanif itu artinya jalan yang lurus sudah pasti sampai. Itu yang pertama yang mau saya jelasin. Nah, menariknya nih teman-teman, kalau kita lihat dari mungkin bisa dikatakan orang terdekatnya Nabi lah, orang-orang yang benar-benar mungkin bisa dikatakan kalau Nabi curhatnya ke sana gitu ke orang-orang ini. Nah, salah satu bukan teman ya, orang terdekatnya Muhammad ini kan yang bernama Warokah bin Naufal ini juga beragama Kristen, yang dimana perhatiin nih teman-teman ya, Nabi aja ya bisa dikatakan orang terdekatnya, bayangin orang terdekatnya Nabi aja itu orang Kristen. Nah bayangin setoleransi apa itu Nabi Muhammad gitu, sebaik apa Muhammad sama orang Kristen itu luar biasa. Nah tapi juga kita juga mesti mengikuti itu jalan-jalan seperti itu tuh, sifat-sifat Nabi yang bisa dikatakan dia tidak bermasalah dengan temannya Islam atau Kristen, itu dia tidak masalah. Bahkan teman yang Kristen malah dirangkul, atau orang-orang terdekatnya yang mungkin beda agamanya udah bisa dia rangkul, dia temenin. Bahkan curhatannya si Muhammad ini pun juga teman-teman yang Kristen pun juga tahu gitu. Nah menariknya nih teman-teman nih ya, dari keempat orang ini kan ada namanya Muhammad ya, Nabi Muhammad, habis itu Ubadillah, habis itu Warokah dan Zahid. Nah, mereka berempat ini sebenarnya mencari agama, mencari Tuhan nih, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman bilang, lah Muhammad kok mencari Tuhan, mencari agama sih gitu. Nah, teman-teman sebelum saya jelasin nih ya, teman-teman mesti nonton konten saya sebelumnya tentang Islam, yang dimana saya menjelaskan secara singkat dulu. Nanti teman-teman boleh nonton itu dulu ya, tapi jangan nonton dulu, nanti takutnya keblinger atau nggak salah paham. Nah, saya menjelaskan bahwa Islam itu ada 2, I besar dan I kecil. I besar itu ada secara singkatnya adalah secara agama ya, secara bentuk agama, label ya, bentuk, nah, kayak gelas dan sebagainya. Nah, Islam I kecil ada sesuatu hal yang bisa dikatakan ada esensi atau rasa atau perilaku atau perbuatan. Nah, jadi bisa dikatakan Muhammad dulu itu pun juga sebenarnya dia bukan Islam secara I besar, secara agama, tapi sebagai rasa, memakai perilaku nih teman-teman. Nah, menariknya dari keempat orang ini, salah satu yang paling menarik adalah si Zahid ini. Zahid ini sebenarnya pengikutnya Nabi Ibrahim, yang dimana kalau teman-teman dengar Nabi Ibrahim apa ajarannya, agama yang jalan yang lurus, Hanifiyah tadi, atau jalan yang udah pasti sampai, agama yang udah pasti sampai seperti itu. Nah balik lagi, saya mau menceritakan tentang Zahid yang dia mencari kebenaran Tuhan, mencari Tuhan ini dengan cara yang menarik nih teman-teman. Nah, pencarian Zahid ini luar biasa nih teman-teman. Zaman dulu dia itu zaman dulu itu ada Ka'bah ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Nah, cuman Ka'bah yang zaman dulu itu bentuknya itu nggak kayak Ka'bah yang kita kenal nih teman-teman, tuh kayak kotak dan sebagainya. Ka'bah yang dulu bisa dikatakan bentuknya kayak batu doang. Nah, Zahid itu dulu itu sempat di pinggiran Ka'bah, dia kayak merenung, Tuhan gue itu siapa, ya habis itu agama gue apa, ya dia sempat mikir hal seperti itu. Nah akhirnya dia
mencoba pergi ke Gua Hiro. Nah, ternyata di Gua Hiro ini dia mendapatkan pencerahan atau wahyu ilahi gitu ya, yang akhirnya terpenuhi nih pertanyaan-pertanyaan dia itu akhirnya terjawab nih, agama dia apa dan Tuhan dia itu siapa, akhirnya terjawab nih teman-teman. Nah, menariknya nih teman-teman, nah Muhammad itu pun mendapatkan wahyu atau mendapatkan pencerahan pun juga sama tempatnya sama si Zaid tadi nih teman-teman, yang dimana dia mendapatkan di Gua Hiro. Nah, ketika dia lagi bertapa nih atau lagi semedi atau lagi menghening lah intinya, tiba-tiba muncullah satu cahaya, yaitu ada cahaya malaikat nih. Ternyata yang ditemuin itu ada malaikat. Nah, Muhammad berkata kepada satu malaikat itu, menampakkan dirinya kepadanya dan memberinya sebuah perintah singkat. Nah, intinya adalah Muhammad ketemu satu malaikat dan malaikat itu memberikan sebuah perintah yang sangat singkat, padat, akurat. Yang nggak pakai panjang kali lebar kali tinggi nih teman-teman nih. Nah teman-teman, ternyata malaikat itu menyuruh Muhammad atau Nabi Muhammad membaca Iqra, seperti hanyalah nabi-nabi Ibrani yang sering merasakan berat mengucapkan firman Allah. Nah sebenarnya teman-teman ini menarik nih ya, coba teman-teman kita renungin dulu ya. Ini menarik ya. Ini ada sesuatu hal yang kalau kita pikir mengganjal gitu ya di pikiran kita gitu ya. Nabi Muhammad kan diceritakan, diinformasikan dia nggak bisa baca gitu ya. Kok agak aneh ya? Orang nggak bisa baca, tapi ibaratnya Allah atau Tuhan menyuruh dia membaca. Itu sangat amat aneh kan? Kayak apa ya, kayak ibaratnya nih perumpamannya, maaf banget nih bahasanya, maaf banget nih ya teman-teman ya. Misalkan orang-orang yang mempunyai difabel atau kebutuhan khusus ataupun kekurangan fisik, misalkan maaf kata mungkin dia tidak memiliki kaki gitu ya. Habis itu Allah bilang nih, misalkan Tuhan bilang nih, karena dia nggak punya kaki, Allah bilang, kamu lari. Teman-teman bayangin nggak sih pemikirannya? Orang nggak punya kaki disuruh lari, secara logika nggak mungkin bisa. Nah maksudnya Iqra ini sebenarnya teman-teman, nah harus diperhatikan baik-baik ya. Iqra ini artinya itu ada research, mencari, mendapatkan data. Contoh nih teman-teman nih, kalau dengar kata-kata membaca misalnya Iqra gitu ya, sebenarnya contoh paling sederhana, membaca tanda-tanda alam. Ya, dengerin baik-baik. Saya ulang lagi. Membaca tanda-tanda alam. Misalkan mau hujan. Emang ada tulisannya di langit, di awan gitu ya, tulisannya bentar lagi, 5 menit lagi nih ya, bakal hujan. Ada tulisannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang ada adalah tanda-tanda hujan apa sih? Mau hujan? Langit mendung ya. Awannya gelap gitu ya, hitam. Terus misalkan muncul geledek. Nah itu maksudnya Iqra adalah itu, menjadi adalah membaca tanda-tanda ada apa? Research. Nah menarik lagi teman-teman ya. Kita perhatikan sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan dia guru dan dia pedagang gitu ya. Maaf kata nih teman-teman ya. Masa guru dan pedagang nggak bisa baca sih teman-teman? Nggak mungkin sama sekali kan. Contohnya deh, orang-orang yang luar biasa. Contohnya adalah misalkan siapa namanya? RT, RW, misalnya presiden gitu ya. Masa ada orang yang menjadi presiden, ada orang yang menjadi RT, RW, dia bodoh? Nggak mungkin. Dia nggak bisa baca, nggak mungkin. Nah, maksudnya apa yang saya bilang seperti ini? Maksudnya apa? Sekelasnya Nabi Muhammad ya, itu sangat amat pintar teman-teman. Nah, ini bisa jadi praduga saya aja nih teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin dikatakan Nabi Muhammad nggak bisa baca nih ya. Juga agak aneh nih ya, orang bilang Nabi Muhammad nggak bisa baca. Yang pertama, bisa jadi ya di pemikiran saya juga ya. Kenapa Nabi Muhammad dibilang nggak bisa baca? Bisa jadi kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis misalnya gitu ya. Bisa jadi orang-orang berpikir bahwa
Al-Quran ini bisa jadi karangannya hanya Nabi Muhammad doang yang karang. Itu yang pertama, asumsi yang pertama. Yang kedua nih, ini yang menariknya. Kita itu manusia itu kan suka selalu menyembah atau mendewa-dewakan sesuatu hal yang secara fisik atau secara nyata gitu. Mungkin kayak contoh kita ngefans sama Blackpink atau ngefans sama apa, atau misalnya kita mencintai mobil lah, misalnya BMW, pasti kan mendewa-dewakan dia. Nah, begitu pun dengan Nabi Muhammad. Kenapa bisa dikatakan isunya Nabi Muhammad buta huruf, habis itu nggak bisa nulis? Karena apa? Kalau dia bisa nulis dan bisa baca, bayangin aja. Kita aja bisa jadi nih teman-teman, bukan menyembah Allah, tapi menyembah Nabi Muhammad. Bahaya banget nggak tuh teman-teman? Nah, makanya dibilang seperti itu. Padahal Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis nih teman-teman. Nah, menarik ya teman-teman nih ya, di fase itu kan si malaikat itu kan nyuruh Muhammad membaca Iqra. Jadi teman-teman udah ngerti ya, Iqra itu maksudnya apa, membaca itu maksudnya apa. Nah, si Muhammad ini menolak suruhannya malaikat. Kenapa? Karena mungkin bisa dikatakan di zamannya dulu Nabi Muhammad gitu ya, zamannya Arab gitu ya, banyak dukun-dukun, banyak peramal, banyak hal-hal yang aneh-aneh seperti itu, banyak yang klinik lah ya. Nah, hal yang klinik ini bisa dikatakan kabin. Nah, kabin ini ya tadi saya bilang peramal, makanya dari itu Muhammad berpikir, wah kalau saya baca nurutin mungkin dulu cahaya ini, wah saya bakal jadi dukun nih, bakal gimana nih. Dan Muhammad juga punya pemikiran saat itu pun berpikir bahwa wah jangan-jangan nih jin nih, jangan-jangan iblis nih nyuruh-nyuruh saya nih baca-baca gini nih. Daripada nanti saya jadi dukun, saya mau mencari Tuhan, mencari kebenaran secara agama, malah menjadi dukun, gak asik banget. Pemikiran Muhammad seperti itu nih teman-teman. Nah, karena teman-teman, karena si Nabi Muhammad tuh ngeyel ya, atau Muhammad tuh ngeyel, akhirnya malaikat tuh mempunyai inisiatif atau tindakan, yang dimana tindakan itu ada menjejak atau menekan si dadanya tersebut. Yang pertama, malaikat bilang baca, Muhammadnya nggak mau nih, jejak yang pertama. Yang kedua kalinya, jejak lagi, Subaca nggak mau juga. Yang ketiga kali, cek, Subaca nggak mau. Nah, akhirnya sampai yang keempat nih teman-teman, karena Nabi Muhammad itu sudah nggak kuat lagi dengan nafasnya dia yang berhenti gitu, yang beban nyesek banget. Akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan surat, akhirnya mengucapkan yang disuruh malaikat itu tersebut, mengucapkan di surat 96 ayat 1 sampai 5 nih teman-teman. Firman Tuhan telah diucapkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Arab, dan kitab suci ini akhirnya disebut Quran, artinya adalah bacaan. Muhammad merasa dirinya berada dalam ketakutan yang sangat amat tinggi dan memikirkan bahwa dia mungkin telah menjadi seorang kabin, yang dimana teman-teman udah tahu ya, kabin itu artinya dukun atau peramal, karena dia benci atau enggak, dia takut banget dengan yang namanya berbau dengan klinik-klinikan yang mungkin ya dukun-dukun gitulah teman-teman. Nah, Muhammad setelah tadi dia membaca Iqra tersebut, dia mulai berpikir lagi nih. Setelah itu dia berpikir bahwa apakah dia menjadi orang yang bisa dikatakan di agama itu adalah majnun, atau orang yang dikuasai jin. Majnun itu artinya ada teman-teman nih, yang saya mesti kasih tahu adalah artinya majnun itu artinya adalah orang-orang yang gila agama, atau orang-orang yang bukan keblinger, bukan gini dibilang tersesat enggak, tapi mungkin bisa dikatakan keblinger, atau orang-orang yang teman-teman mungkin pernah temuin, orang-orang yang mungkin ya dia nggak sengaja gitu ya, gila apa bisa dikatakan gila sama agama gitu, benar-benar stres, yang mungkin yang ya beberapa stres lah, gila lah, intinya seperti itu. So, gimana nih teman-teman nih dengan konten sejarah Tuhan yang di Islam nih? Menarik nggak nih? Oh ya teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya ini, sebelum saya tutup nih konten ini,
Mohon maaf banget dengan mungkin perkataan dan cara bicara saya tentang konten yang hari ini karena mungkin saya banyak salah atau banyak yang nggak bener atau banyak yang bisa dikatakan yang menyinggung atau gimana. Mohon maaf, saya hanyalah yang saya baik lagi saya sering ngomongnya adalah saya itu adalah peneliti dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan yang menarik buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Bye-bye! Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Sebutkan sosok seperti itu ya.